Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Elbas dengan NIM terakhir 036 dari kelas 2024D dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi atau perception adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungannya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Robbins and Judge, persepsi dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu perceiver atau individu yang mempersepsi, yaitu ada sikap atau attitudes, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan. Kedua, ada target atau objek yang dipersepsi, yaitu ada kebaruan, gerakan, suara, ukuran, dan latar belakang. Terakhir, ada situasi atau konteks, di mana di situasi atau konteks itu ada waktu, lingkungan kerja, dan keadaan sosial. Nah, kesalahan dalam persepsi yaitu yang pertama ada selective perception, hanya melihat informasi tertentu. Kedua, stereotyping, menilai berdasarkan kelompok. Ketiga, halo effect, yaitu menilai seseorang hanya dari satu karakteristik. Keempat, projection, yaitu menganggap orang lain sama seperti diri sendiri. Kelima, ada contrast effect, yaitu membandingkan dengan orang lain, bukan standar objektif. Nah, dalam organisasi, kesalahan persepsi bisa mempengaruhi penilaian kinerja, rekrutmen, hingga promosi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan individu. Keputusan adalah memilih di antara 2 atau lebih alternatif. Setiap individu dalam organisasi selalu membuat keputusan, baik manajer maupun karyawan. Model pengambilan keputusan rasional. Model klasik terdiri dari 6 langkah. Pertama, mendefinisikan masalah. Kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Ketiga, memberi bobot pada kriteria. 4, mengembangkan alternatif. 5, mengevaluasi alternatif. 6, memilih alternatif terbaik. Nah, model ini itu mengasumsikan bahwa informasi lengkap, tidak ada bias, dan pilihan yang paling optimal. Selanjutnya ada bounded rationality, yaitu rasionalitas terbatas. Dalam kenyataannya, manusia itu mempunyai terbatasan informasi, keterbatasan waktu, dan terbatas kemampuan kognitif. Nah, akibatnya individu sering memilih solusi yang cukup baik, bukan yang paling optimal. Selanjutnya ada intuisi dalam pengambilan keputusan, yaitu Robbins and Judge juga menjelaskan bahwa intuisi itu berdasarkan pengalaman, cepat dan tidak sadar, cocok untuk kondisi tidak pasti.
Selanjutnya ada bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, overconfidence bias, yaitu terlalu percaya diri. Kedua, anchoring bias, terpaku pada informasi awal. Ketiga, confirmation bias, mencari info yang mendukung keyakinan. Keempat, availability bias, yaitu menilai berdasarkan informasi yang mudah diingat. Kelima, escalation of commitment, yaitu tetap melanjutkan keputusan yang salah. Nah, di sini saya itu mempunyai studi kasus tentang PT KAI atau kereta api ya, Kereta Api Indonesia. Nah, transformasi layanan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, kondisi sebelum transformasi yaitu sekitar 2009, yaitu mempunyai permasalahan utama kereta kotor dan penumpang itu penuh hingga merasa sesak. Banyak penumpang tanpa tiket, ketepatan waktu rendah, citra perusahaan buruk, dan kerugiannya finansial. Nah, persepsi publik itu negatif atau kepercayaannya rendah terhadap PT KAI. Nah, proses pengambilan keputusan di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan, manajemen melakukan identifikasi masalah utama atau pelayanan dan citra. Kedua, evaluasi solusi atau reformasi sistem layanan. Tiga, menertibkan penumpang tanpa tiket. 4. Digitalisasi tiket atau online system. 5. Peningkatan kebersihan dan disiplin waktu. Keputusan tersebut diambil meski ada resistensi internal. Nah, ini kondisi setelah transformasi, yaitu kereta lebih bersih dan tertib, tidak ada lagi penumpang di atap, tiket online memudahkan akses, ketepatan waktu meningkat, dan citra perusahaan membaik. Persepsi masyarakat berubah menjadi lebih positif. Kaitan dengan teori Robin and Chance, persepsi publik berubah karena pengalaman nyata berubah. Lingkungan dan situasi mempengaruhi penilaian masyarakat. Kedua, pengambilan keputusan menggunakan pendekatan rasional atau identifikasi masalah hingga solusi, namun tetap dalam kondisi bounded rationality atau keterbatasan waktu dan sumber daya. Selanjutnya, kesimpulan studi kasus saya yaitu persepsi dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Keputusan strategis yang tepat dapat mengubah persepsi publik, dan manajemen yang tegas dan sistem yang jelas bisa membuat transformasi itu berhasil. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.